Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Pada hari ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami mengenai Is the USD is going to crash? Ya, pada bagian pertama dari laporan ini, dari video ini, saya akan ketengahkan mengenai sektor fundamentalnya dari dolar Amerika Serikat dengan memperhatikan level ataupun prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang belakangan ini skeptis. Kenapa skeptis? Dan ini bisa diperoleh dari FOMC meeting pada 15-16 Maret lalu, di mana di sini diketengahkan dari hasil FOMC meeting tersebut lower projection untuk sektor-sektor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, lalu inflasi, dan juga prospek kenaikan ataupun prospek level suku bunga. Di sini mengalami proyeksi yang lebih rendah dari pertemuan Desember sebelumnya, pertemuan FOMC Desember sebelumnya. Hanya mungkin tenaga kerja ataupun tingkat pengangguran yang masih relatif lebih baik. Inflasi masih jauh dari target The Fed 2%, bahkan untuk overall inflation-nya diproyeksinya lebih rendah dari 1,6% di pertemuan Desember lalu menjadi 1,2%. Sementara core inflation di luar harga makanan dan energi masih stabil di 1,6%. Nah, ini relatif lower projection untuk FOMC meeting tersebut, sehingga pasar melihat dari kondisi ekonomi nampaknya kurang menunjang untuk prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat setidaknya di jangka pendek ini. Berikutnya dari FOMC meeting Maret tersebut juga ada dot plot. Dot plot ini sebenarnya bukan policy tool resmi dari The Fed, tapi ini bisa dianggap sebagai indikator untuk prospek suku bunga Amerika Serikat ke depannya ataupun kondisi ekonomi dan moneter di Amerika Serikat sebelumnya. Nah, dot plot ini saya bandingkan antara pertemuan FOMC meeting Maret 15-16 Maret lalu dengan FOMC meeting di 15 Desember. Di sini terlihat bahwa dot plot, jadi satu dot ini mewakili satu orang, ini total dari 17 anggota FOMC. Di pertemuan Maret relatif dominan dot plotnya di sekitar level 0,75 sampai 1,0%. Jika dibandingkan dari level suku bunga Amerika Serikat saat ini 0,5%, jadi ada potensi kenaikan suku bunga sekali atau dua kali lagi di tahun 2016 ini. Nah, ini turun dari FOMC Desember sebelumnya. Di Desember sebelumnya untuk 2016 dominan proyeksi suku bunga itu di sekitar area 1,25 sampai 1,5%. Jadi kalau dari level suku bunga saat ini 0,5%, itu ada potensi kenaikan 3 atau 4 kali kenaikan suku bunga di 2016. Jadi turun prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat dari pertemuan Desember sebelumnya yang bisa sampai 4 kali, di pertemuan Maret hanya sampai prospeknya 2 kali pertemuan. Dan ini pasar melihatnya sebagai prospek yang skeptis untuk potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Nah, berikutnya adalah dari pasar. Kalau tadi kita dari FOMC meeting, sekarang ini dari market. Di sini ada grafik dari CMA, dari Fed Fund Futures, dari pelaku pasar obligasi di Chicago Mercantile Exchange, di mana memperlihatkan bahwa di pertemuan Desember atau sampai pertemuan Desember nanti, itu Desember tepatnya pada tanggal 21 Desember 2016 untuk jadwal FOMC meeting tersebut, itu probabilitas ataupun kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat ke 0,75 dari 0,50 saat ini di bawah 50%. Jadi sini kita perhatikan lebih banyak yang masih memandang The Fed masih akan pertahankan suku bunganya. Nah, prospek ini juga memberikan indikasi bahwa pasar skeptis untuk potensi kenaikan suku bunga di 2016 ini. Nah, untuk Anda yang mau melihat update market untuk prospek kenaikan suku bunga, Anda bisa kunjungi di website ini ataupun di link ini. Jadi bisa lebih update untuk melihat potensi pasar untuk prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Nah, secara umum jadi dari FOMC meeting dan market, potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2016 skeptis dan mungkin akan lebih minim dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan hal inilah yang memberikan tekanan pada indeks dolar belakangan ini. Nah, berikutnya saya bawa chart daily chart ya, daily chart untuk indeks dolar.
Di sini yang pertama saya ketengahkan daily chart dengan fokus di 2015, di mana saat itu juga fokusnya masih kenaikan suku bunga Amerika Serikat setelah pada akhir tahun 2014 FOMC melakukan QE ending, jadi menghapus QE-nya dan mendorong harga indeks dolar hingga level 100. Nah, di awal tahun 2015 tersebut, prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat di tahun tersebut surut dan ini memberikan tekanan pada indeks dolar. Jadi indeks dolar di awal tahun 2015 hingga semester atau hingga kuartal ketiga 2015 itu lebih banyak tekanan karena di sini prospek kenaikan suku bunga itu surut setelah The Fed melakukan QE ending di akhir tahun 2014 dan ini menekan harga hingga level support yang tadinya ditembus jadi resisten ditembus hingga 100, kemudian harga balik lagi dan tertahan di level 93 ini. Jadi ini kami anggap level krusial di tahun 2015 tersebut. Nah, penundaan kenaikan suku bunga menjadi faktor gerak dolar di tahun 2015 tersebut sampai akhirnya di akhir tahun 2015 di kuartal 4 prospek kenaikan suku bunga meningkat lagi dan terrealisasi di Desember mendorong harga indeks dolar ke level 100. Jadi isu di 2015 adalah penundaan suku bunga di awal tahun hingga kuartal ketiga, kemudian akhirnya terrealisasi di akhir tahun yang memberikan gerak fluktuasi dolar dari 193 hingga 100 lagi. Nah, berikutnya untuk 2016, kami masih mewaspadai level 93 sebagai krusial yang pertama. Yang kedua, kami mewaspadai isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang surut di awal tahun ini hampir sama dengan 2015. Jadi jika The Fed cenderung masih menunda kenaikan suku bunga di awal tahun 2015 ini atau sampai semester pertama 2016 ini dan level support 93 yang krusial ini masih efektif, kami melihat kemungkinan akan bisa terjadi pengulangan gerak dolar di tahun 2015 dengan 2016 ini. Jadi jika ini efektif 93-nya dan suku bunga Amerika Serikat hanya sekedar ditunda dan bukan untuk dihentikan, kami masih melihat potensi tekanan akan terbatas di area ini dan mungkin seperti pertanyaan dari video ini, the USD is going to crash, mungkin belum akan terjadi dalam jangka pendek ini. Jadi kita harus perhatikan level 93 ini dan kita juga harus perhatikan prospek kenaikan suku bunganya apakah hanya tertunda, dan juga kita perlu perhatikan pengulangan yang mungkin sama antara gerak 2015 dengan gerak 2016 ini dengan level kunci support 93 dan mungkin nanti resisten kalau memang ada kenaikan kita perhatikan di level 100. Berikutnya, setelah indeks dolar, saya bawa beberapa chart yang mungkin bisa diperhatikan dan menarik karena ini adalah komponen terbesar dari indeks dolar. Yang pertama euro. Saya bawa chart 2 jamnya di sini yang menunjukkan bahwa euro on resistance. Jadi kenaikannya tertahan di areal 1.1440 sampai 1464 sekitar areal ini. Karena di sini kita lihat cukup efektif menahan rebound. Sementara untuk konsolidasi atau koreksi, kita perhatikan level 1350 dan 1.13. Jika indeks dolarnya tadi relatif tertahan di 93, kita bisa perhatikan 1450 untuk euro sebagai resisten. Dan untuk koreksi berkembang, kita perlu perhatikan apakah dia mampu break support 1350 dan 1.13. Dan jika memang berhasil, ini akan membuka peluang koreksi lebih besar yang arahnya di zona ini di sekitar 1.1150 sampai 1.1100. Berikutnya sebagai komponen terbesar indeks dolar adalah dolar yen. Di sini kita perhatikan kalau euro tadi on resistance, dolar yen on support setelah tekanan tajam demikian tajam dari sejak akhir Maret lalu hingga pertengahan April ini yang tertahan di areal 107.61 sampai line supportnya ini 107.70. Karena dua kali tes areal ini fluktuasinya tercatat hingga level 109 dan sekarang yang kedua mendekati 109 lagi.
Jadi indeks dolar jika memang reboundnya masih efektif atau tekanannya masih tertahan dan kemudian berpotensi untuk fluktuasi dan rebound, kita perlu perhatikan dolar yen di zona 19 apakah mampu breakout atau enggak. Jika mampu breakout mungkin bisa jadi mengembangkan konsolidasi rebound lebih lanjut yang arahnya di sekitar area ini. Ini adalah sekitar area resistance di sekitar 110.50. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama, indeks dolar masih berada dalam tekanan jika The Fed cenderung untuk menunda kenaikan suku bunganya. Dan juga indeks dolar tekanannya saat ini sedang menghadapi level crucial support 93 yang efektif di tahun 2015 lalu. Terus yang kedua, sebagai kesimpulan, indeks dolar kemungkinan bisa mengulang geraknya di tahun 2015 lalu jika The Fed melakukan penundaan suku bunga dan jika level 93-nya efektif sebagai support. Nah, jika ini terjadi, maka indeks dolar belum akan crash atau anjlok lebih jauh dan cenderung akan terbatas tekanannya. Kira-kira demikian, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.